Buka aplikasi Akuret. Setelah dibuka, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Akuret. Kemudian, ini adalah menu-menu yang ada di tampilan awal aplikasi Akuret. Menu ini digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian, menu ini digunakan untuk buka data perusahaan yang sudah ada. Kemudian, ada menu ini digunakan untuk membuka data terakhir. Menu ini digunakan untuk menjelajahi contoh-contoh data perusahaan. Kemudian menu ini digunakan untuk memperbaiki data. Yang terakhir ada menu ini digunakan untuk membuka data cadangan. Lalu, karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita akan membuka menu yang ini. Selanjutnya, kita akan menyimpan data perusahaan dengan cara klik di 3 di sini. Kemudian kita akan menyimpannya di libraries di bagian dokumen. Di sini kita akan membuat new folder terlebih dahulu. Kemudian kita beri nama PT Serangka. Kemudian kita buat di sini file name-nya. Kemudian kita pilih create. Setelah sudah kita pilih OK. Kita akan menunggu sampai proses ini selesai. Setelah itu kita masuk ke persiapan singkat, kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita pilih persiapan standar. Setelah itu di bagian sini kita isi pengguna dan kata kunci dengan supervisor. Kita akan mengisi nama perusahaan dengan PT Serangkai. Alamatnya diisi sesuai soal. Tanggal tutup bukunya 1 Februari 2021. Lalu klik lanjut. Baru kita isi kas dan banknya. Kasnya, tanggalnya isi sesuai dengan soal. Isi saldo terakhirnya. Selanjutnya kita mengisi informasi pemasok. Isi sesuai dengan yang ada di soal. Isi saldo awalnya, nomor fakturnya sesuai yang ada di soal. Tanggalnya, saldo awalnya, klik OK. Selanjutnya mengisi lagi. Nomor fakturnya, tanggalnya, saldo awalnya, oke, isi lagi. Saldo awalnya, nomor faktur,
isi tanggalnya, saldo awalnya, klik OK. Selanjutnya isi informasi barang sesuai yang ada di soal, tanggalnya, kuantitasnya, satuannya, harga beli. Kita buat sesuai yang ada di soal. Selanjutnya, harga jualnya sesuai yang ada di soal. Selanjutnya, isi yang kedua. Isi sesuai yang ada di soal. Selanjutnya isi setelah terisi semua, kita klik lanjut. Selanjutnya mengisi informasi jasa. Kodenya isi sesuai yang ada di soal. Namanya, harga jualnya sesuai yang ada di soal. Sesuai yang ada di soal. Setelah terisi, kita klik lanjut. Setelah ini, kita klik selesai. Lalu di sini kita akan membuat syarat pembayaran. Pertama itu di kiri kita pilih daftar, baru daftar lain, baru pilih syarat pembayaran. Baru itu klik baru isi jika pembayaran antara akan dapat diskon, jatuh tempo, sama keterangan. Baru kita akan membuat syarat pembayaran yang net 30. Jika membayar antaranya itu diisi 0, akan dapat diskonnya diisi 0, jatuh temponya itu diisi 30 hari. Keterangannya diisi sama net 30. Baru kalau udah klik OK. Kalau udah, kita perbarui. Kalau sudah isi syarat pembayaran, kita akan mengisi kode pajak. Pertama itu kita klik daftar, terus pilih daftar lain, baru tuh pilih kode pajak. Baru tuh tambah baru, baru tuh isi nama, nilai, kode, keterangan, akun pajak penjualan, akun pajak pembelian. Namanya PPN, nilai persennya itu 10%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Penjualannya itu fade out. Akun pembelian itu fade in. Kalau udah kita klik OK. Berarti kita perbarui. Kalau perbarui, inilah kode pajaknya, yaitu PPN. Kalau sudah isi kode pajak, kita akan membuat aktiva tetapnya. Pertamanya itu kita pilih menu daftar, baru pilih aktiva tetap. Karena di sini mau isi
tipe aset tetap pajak, berarti kita pilih tipe aktiva tetap pajak. Baru itu kita pilih baru. Setelah itu kita isi tipenya. Baru metode penyusutan pajaknya, estimasi umur pajak, tarif penyusutan pajaknya. Metode penyusutannya itu kita isi metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya itu 20. Tarif penyusutan pajaknya itu nggak ada, berarti kita nggak isi. Baru udah isi umur pajaknya, tarif penyusutan pajaknya itu 5%. Kalau udah itu kita klik OK. Setelah klik OK, kita perbarui. Lalu kita akan membuat tipe aset tetap. Kita pilih lagi menu daftar, terus pilih aktiva tetap, baru tipe aktiva tetap. Nah, kita tuh di sini klik baru lagi. Berarti si nama tipenya. Baru itu kita pilih tipe aset tetap pajaknya, itu bangunan. Metode penyusutan pajaknya itu garis lurus. Tax umurnya itu 20 tahun, tarif penyusutan pajaknya itu 5%. Berarti kita klik OK. Setelah itu kita klik perbarui. Baru kita akan isi rincian aktiva tetap. Berarti kita pilih menu daftar, terus aktiva tetap, pilih daftar aktiva tetap. Baru itu pilih baru. Kalau udah kode pajak terisi, tipe aktivanya, tanggal beli, tanggal pakai, keterangan, kuantitas, umur bulan aktiva, metode penyusutan, akun aktiva, akun penyusutan, akun beban penyusutan, kita klik simpan. Kita pilih simpan dan tutup. Baru kita isi sumber datanya. Nomor akunnya itu kita isi opening balance equity. Baru tanggalnya, tanggal yang dibeli sama tanggal pakainya. Baru jumlahnya itu 1.200.000.000. Baru kalau udah kita pilih simpan dan tutup. Setelah itu kita akan memproses penyusutan atau proses akhir bulan. Caranya, klik buku besar, kemudian pilih proses akhir bulan, lalu masukkan bulannya serta tahunnya sesuai akun penyusutannya. Setelah itu kita ke buku besar untuk mengisi Kita isi saldonya. equity dan retaining Kita klik earning daftar sesuai akun. dengan soal. Setelah itu kita cek saldonya yang akan kita lanjut pada transaksi pada tanggal 6, terjadi penjualan secara kredit. Kita pilih faktur penjualan. Lalu pelanggannya kita pilih PT Toko Cahaya. Invoice date-nya kita ganti sesuai dengan transaksi yang terjadi. Setelah diisi sesuai dengan soal, kita simpan dan tutup. Lalu pada tanggal 13 terjadi transaksi membayar tagihan listrik. Jadi kita pilih Cash and Bank, pembayaran, lalu isi semuanya sesuai dengan soal. Jika telah diisi sesuai dengan soal pada tanggal 13, kita klik kalkulatornya, lalu simpan dan tutup. Karena semua transaksi telah diinput, kita ke buku besar untuk melihat laporan laba rugi. Kita klik laporan keuangan, terus laba rugi standar.
Kita isi tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2022 sampai tanggal 31 bulan 12 2022. Klik OK dan keluar seperti ini. Jika sudah selesai.